Halo, jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, petang, menjelang malam, dimanapun berada. Ini hari ini aku mau sharing sedikit masalah apartemen. Apa sih apartemen buat penduduk atau masyarakat Belanda? Ini saya sekarang di seputaran apartemen di kota kecilku di Zoetermeer. Ya, Zoetermeer dekat Den Haag. Zoetermeer itu 15 km kurang lebih ke kota Den Haag. So, saya mungkin akan bahas masalah ini loh. Mengapa orang di sini tuh masih banyak juga menggunakan memakai jasa apartemen atau tinggal di apartemen gitu. Ya, pertama karena kebanyakan orang sini itu untuk pemula itu sering kita tinggal di apartemen karena untuk satu menghemat mungkin. Yang kedua itu yang kedua mungkin karena ini loh bagus untuk pemula untuk sebelum beli rumah itu dia bisa menabung lah. Jadi ini pintu masuknya apartemen. Itu ada yang pakai lift. Terus ada juga yang pakai tangga darurat di ujung sana. Ini di Anpidplatzkrovel. Ya, ini untuk tempat sampah yang di sebelah sini. Ini untuk parkir sepedanya. Ini contoh-contoh apartemen di sini. Ya, itu rumah. Ya, ini jadi saya di lingkungan apartemen. Jadi begini teman-teman. Saya mau bicara masalah tip cara cari apartemen aja yang pas. Kalau menurut pengalaman saya itu saya begini, harus deket sama public transport seperti bus, train. Terus yang kedua harus deket sama kerja biar enak. Kalau kita benar-benar mau nabung sebelum kita mau beli rumah gitu di sini. Kalau tinggal di sini. Terus jadi itu apartemen itu di sini itu rame. Tapi banyak ini yang student, banyak yang partner pemula gitu sebelum mereka nikah gitu. Mereka masih belum punya uang untuk beli yang besar, mereka belum juga untuk butuh tempat yang luas. Jadi mereka ke apartemen. Oke, balik lagi ke tip atau cara cari apartemen yang baik menurut saya gitu. Gini, kalau yang tinggi-tinggi seperti ini sampai 12 lantai lebih gitu, sampai pokoknya kalau yang di atas 4 lantai itu dia punya lift. Tuh liftnya di sana ya, lift. Terus of course dia punya tangga darurat ya. Tapi kalau yang untuk ke 4 lantai biasanya itu dia tidak pakai lift. Jadi kalau kamu masih muda, masih kuat, kalau mau cari apartemen bolehlah pakai yang 4 lantai gitu. Jadi nggak ada lift, masih pakai tangga. Tapi kalau lebih dari 4 seperti yang di depan ini 12 lah, 30 lah, sampai yang tinggi-tinggi itu di depan, itu mereka biasanya udah pakai lift kalau di sini. Terus harganya juga beda kan. Jadi gini, kalau menurut saya itu tip yang pertama deket tempat kerja kalau kita mau nabung. Yang kedua deket public bus, terus deket train station. Terus kalau di sini itu di depan itu, yang di sana itu ada sekolah kan, sekolah untuk SD. Terus ada seperti Winkel Sentrum juga di belakang, itu juga bagus. Terus tempat parkirnya juga dipikir tuh. Untuk kan nggak lucu kamu tinggal di sini parkir 200 meter dari rumah kamu. Nah, itu juga harus kamu pikirkan. Itu menurut saya ya. Terus sama publik. Terus bus gitu, train station. Ada lagi kalau menurut saya itu lingkungan areanya itu, maksudnya yang agak aman gitu, bersih gitu juga, karena di sini pun masih ada kok. Nih saya tunjukinnya kalau nggak percaya. Nih orang juga buang-buang sampah masih ada sembarangan. Padahal di sini tempat sampah. Jadi tergantung orang yang tinggal juga. Ini di Cornelis Crossing. Jadi tergantung orang yang tinggal juga, kamu harus pikir itu. Ya. Kalau menurut harga, ya, kalau menurut tips saya, cara saya itu saya bisa compare kok di
Marktplaats di sini apa di Funda gitu, semacam kayak agent gitu. Kita bisa compare harga, kita bisa lihat di situ berapa sih gitu. Terus ada lagi juga yang kosong, maksudnya kosong itu nggak ada furniture, nggak ada kursi lah, nggak ada apa gitu. Itu harganya biasanya lebih murah. Kalau yang udah ada kursi, kitchen itu biasanya lebih mahal. Jadi tergantung juga menurut kebutuhan teman-teman kalau mau sewa apartemen sini. Terus lagi ini yang lucu. Kalau di sini ya, maaf bukannya saya membanding-bandingkan sama Indonesia. Kalau orang apartemen apa beli apa tinggal di apartemen itu bukan berarti itu wow gitu. Biasa aja di sini. Memang pertama nggak ada lahan gitu. Malah justru rumah itu harganya itu jauh lebih mahal, 2-3 kali lebih mahal daripada apartemen di sini. Of course tergantung area juga ya. Jadi kalau misalkan Anda di daerah Venlo, daerah yang sepi-sepi gitu murah. Tapi kalau di South Holland itu daerah yang seperti Amsterdam, Rotterdam, Den Haag itu agak mahal karena kita mayoritas di Belanda orang tinggal di South Holland. Jadi banyak yang butuh apartemen gitu. Itu menurut pengetahuan saya ya. And ya kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi yang pertama menurut saya ya, aku lihat itu tip untuk cari apartemen itu ya harus dekat tempat kerja. Pertama, yang kedua kita bisa lihat deket sama bus, apa tram, apa train. Jadi kalau kita kemana-mana itu enak sama transportasi. Terus deket shopping center kalau kita mau beli ke supermarket gitu. Terus kalau kita udah ada anak apa-apa mungkin deket sekolah, something like that. Terus itulah kita harus perhatikan yang kedua. Terus yang ketiga masalah harga itu relatif, tergantung tempat. Jadi yang mungkin kita kalau satu kamar, satu dapur yang paling simpel mungkin di atas ya 400. Kalau yang mungkin 4-5 kamar itu bisa sampai 1.500, tergantung area pokoknya, tergantung area. Di sini itu tergantung area. Sama seperti di Jakarta lah, kalau kita di Jakarta Pusat segini, kalau di pinggiran mungkin segini gitu, semua sama pada intinya. Nah itu sharing-sharingnya aja. Terus keamanan juga harus diperhatikan. Lihatlah areanya, kalau areanya itu rapi, tak ada sampah sembarangan gitu, berarti mungkin bagus. Itu semua yang saya katakan cuma pengalaman saya 2,5 tahun dulu di Den Haag di apartemen sewa gitu. Oke begitu informasinya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman apa saudara-saudara semua yang mau cari apartemen di Belanda. Terus ini bisa lewat ini kok, apa namanya, agent, bisa lewat internet, Marktplaats, Funda, itu namanya Funda NL apa nggak tahu, lupa. Tapi banyak kok agent juga, jadi kita jangan bingung kok, ada banyak yang membantu. Cuman kalau tips saya itu ya gitulah, pokoknya lihat-lihat dulu apa namanya area deket bus gitu, terus deket tempat kerja, yang penting-penting aja, itu tips saya. Kalau masalah harga relatif ya. Oke, semoga bisa bermanfaat informasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Setahu saya mungkin saya bisa bantu, saya akan bantu. Kebetulan saya ini tadi di sekitaran komplek apartemen. Jadi di sini tuh wajar orang di apartemen karena ya lebih murah, terus bagus untuk pemula, terus jarang tempat gitu aja. Jadi setiap tahun itu berapa ratus ribu apartemen dibangun. Oke, gitu. Stay healthy, stay safe, and sukses semuanya, sehat semuanya ya. Salam dari jauh nih, saya perantau jauh di Belanda, and bye bye.